Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-21. Keluaran pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Tema pada pagi hari ini adalah tentukan pilihanmu. Ini berkaitan dengan kita mempersiapkan diri di dalam pesta demokrasi kita yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dalam beberapa hari lagi. 3 hari menjelang pemilu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian telah bersiap dan memasuki proses pelaksanaan pemilu. Keluaran pasal 18 ayat 21 menjadi dasar dari perenungan di bawah tema tentukan pilihanmu. Demikian firman Tuhan, bersama-sama kita akan membacakannya. Keluaran pasal 18 ayat 21, 1, 2, 3. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Bapak Ibu, teks ini berlatar belakang ketika Musa melakukan sebuah penyelesaian masalah di antara seluruh umat Israel. Mereka setiap kali ada persoalan menjumpai Musa dan menginginkan ada solusi atau jalan keluar dari persoalan-persoalan mereka. Dan ketika Yitro mertuanya yang pada saat itu menjumpai Musa ketika mereka ada di tengah perjalanan menuju ke tanah Kanaan, dan dia membawa istri dari Musa dan anak-anaknya kepada Musa, dan pada kesempatan itulah dia menyaksikan dan melihat bagaimana proses penyelesaian masalah-masalah yang ada dan terjadi di tengah-tengah umat Israel yang jumlahnya ada puluhan ribu orang. Tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang menarik perhatian dari Yitro. Lalu dia menjumpai Musa. Dia berkata demikian, tidak baik yang kau lakukan Musa. Adalah baik apabila engkau hanya berkaitan di dalam membawa masalah-masalah yang dialami oleh umat itu yang pelik-pelik. Dan itu yang kau tangani. Dan mewakili umat Allah di hadapan Allah. Itulah yang engkau lakukan. Maka untuk menyelesaikan persoalan-persoalanmu, engkau harus punya sebuah cara, dan dia katakan bahwa cara ini akan disertai oleh Allah ketika engkau mengerjakannya. Dan karena itu dia memberi saran kepada Musa. Musa, seharusnya untuk hal-hal yang kecil carilah orang-orang yang dapat engkau percaya. Untuk orang-orang yang seperti punya persoalan-persoalan kecil, biarkan pemimpin-pemimpin yang memimpin di sekian oranglah yang akan mengatasinya. Dan karena itu teks yang kita baca ini adalah solusi yang disarankan oleh Yitro kepada Musa. Dia katakan demikian, carilah di antara seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkan mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang. Jadi ketika ada 1000 orang, ada satu pemimpin di atasnya. Lalu di bawahnya ada pemimpin 100 orang. Artinya ketika ada 1000 orang berarti ada 10 orang yang akan memimpin 100. Berarti pemimpin 1000 orang membawahi ada 10 orang lagi. Pemimpin 100. Lalu kemudian dia katakan ada pemimpin 50 orang. Berarti kalau seandainya ada pemimpin 50 orang lagi, berarti ada sekitar 20 orang di bawah satu pemimpin 1000. Lalu dikatakan ada 10 orang lagi. Dengan demikian, maka ketika ada pemimpin 100, ada pemimpin 50, 50 ini membawahi 5 pemimpin, 10-10 yang dipimpinnya.
demikian di atasnya. Dengan demikian maka yang terjadi adalah persoalan-persoalan itu sebelum sampai di pemimpin 50 sudah teratasi di pemimpin 10. Sebelum sampai di pemimpin 100, persoalannya sudah terselesaikan di pemimpin 50 orang. Sebelum sampai di pemimpin 1000 orang, sudah terselesaikan di pemimpin 100. Maka ketika kemudian sampai di pemimpin 1000, tinggal yang paling peliklah yang diperhadapkan kepada Musa. Maka dengan demikian, pekerjaannya lebih efektif. Pekerjaannya lebih efisien. Itulah sebabnya Yitro berkata kepada Musa, tidak baik. Tidak baik untukmu dari pagi sampai malam. Juga tidak baik bagi umat dari pagi sampai malam menunggu penyelesaian masalahmu. Maka apa yang dikatakan oleh Yitro berterima di hati dari Musa dan dia melakukan hal tersebut. Dia mencari di antara bangsa itu pemimpin 1000, lalu pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ada syarat yang disyaratkan di dalam bagian ini. Ada syarat yang disyaratkan di dalam bagian ini yang menjadi syarat yang sebenarnya juga menjadi sesuatu hal yang ketentuannya hampir sama ketika kita memilih para pemimpin-pemimpin kita. Dan apa yang disyaratkan oleh Alkitab ketika seorang pemimpin diangkat di tengah-tengah kita, itulah yang pada pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Sebelum kita menentukan pilihan kita, maka kita harus tahu syarat dari seorang atau beberapa orang yang kita pilih untuk kepentingan kita atau kepentingan orang banyak. Dan itulah yang dikemukakan oleh bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 4 syarat dari orang-orang pilihan yang seharusnya kita pilih, yang seharusnya kita akan tempatkan untuk memimpin kita, untuk mewakili kepentingan kita, dan untuk membawa perkara-perkara kita untuk diselesaikan oleh mereka. Alkitab kita memulainya dengan yang pertama, orang itu syaratnya adalah cakap. Tidak bisa orang yang biasa. Orang ini cakap artinya mempunyai keterampilan dalam memimpin. Mempunyai keterampilan di dalam mengelola persoalan. Mempunyai keterampilan di dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di dalam wilayah, yang ada di dalam lingkungan, yang ada di tengah-tengah dari masyarakat di mana dia berada atau memimpin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemampuan ini bukan baru coba-coba. Kemampuan ini betul-betul adalah sudah teruji. Cakap orang ini. Artinya di dalam sebuah tahapan-tahapan kepemimpinan, orang ini telah terlihat, orang ini sudah nampak, orang ini betul-betul sudah menjalani sebuah proses kepemimpinan. Sehingga orang mengatakan, orang ini cakap ini, orang ini pas ini, orang ini terampil di dalam memimpin. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses seperti kami dalam memimpin, dipersiapkan. Dan itu adalah jangka waktu dalam akademik, dalam kemampuan secara keterampilan memimpin, dan juga dalam kerohanian itu saya jalani 5 tahun pendidikannya. Sekarang tinggal 4 tahun. Ada masa di mana kami belajar tentang teori bagaimana memimpin. Tetapi kemudian pada weekend atau pada Jumat, Sabtu, dan Minggu selama hampir 5 tahun kami diberi kesempatan mulai dari memimpin anak-anak sekolah minggu, memimpin remaja pemuda, dan kemudian memimpin di dalam kelompok-kelompok yang lebih besar daripada itu. Lalu di dalam masa praktek ada 1 bulan selama masa 5 tahun, berarti ada 10 bulan. Kami diberi kesempatan untuk dapat melayani, mengabdikan diri di dalam pelayanan secara penuh. Dan saya karena tidak libur, saya menjalani hampir lebih kurang 8 atau 9 bulan. Ditambah lagi 1 tahun praktek pelayanan, itu full. 1 tahun kami jalani, itu 4 tahun pendidikan, 1 tahun praktek lapangan. Itu pun tidak cukup untuk mengatakan bahwa orang ini mumpuni, orang ini cakap. Dia masih dilatih. Dan itulah sebabnya di dalam kepemimpinan maka diberikan kepercayaan pada akhirnya menjadi seorang gembala sidang. Setelah menjadi seorang gembala sidang ada proses di mana kita memimpin para majelis, di mana kita memimpin orang-orang yang ada mewakili daripada jemaat untuk mendukung pelayanan seorang gembala. Setelah proses itu
Lalu mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2007, Tuhan beri kesempatan untuk dapat memimpin di tingkat daerah sebagai pembantu umum. Mulai dari bawah. Lalu dari 2007 sampai dengan hari ini. Itu proses untuk mempersiapkan. Apakah orang dapat berkata, Pak Adi Eli sudah cakap? Belum tentu. Karena ada ukuran-ukuran, ada kebutuhan-kebutuhan yang tiap-tiap orang tentu dalam prosesnya itu dapat diuji di dalam masa-masa itu. Apakah dia cakap atau tidak. Jadi yang pertama adalah ketika kita memimpin pemimpin kita, ketika kita nanti memilih orang dalam proses kepemimpinan di negara kita selama 5 tahun ke depan, presiden, wakil presiden. 5 tahun ke depan juga perwakilan kita di DPR RI Pusat. Perwakilan kita yang akan mewakili kita di DPRD Provinsi Jawa Timur. Perwakilan kita yang ada di dalam Dewan Perwakilan Daerah, DPD, untuk mewakili dari Jawa Timur. Dan untuk di wilayah kita di 5 kecamatan, di dapilnya, daerah pemilihan di 5 kecamatan. Kalau kita ada di wilayah kecamatan Klojen, ini kecamatan Klojen, maka kita akan memilih orang-orang yang dapat mewakili kita untuk kepentingan kita di daerah Klojen. Kalau Bapak Ibu ada di wilayah Lowaru, berarti yang akan mewakili kita untuk kepentingan kita di daerah Lowaru. Dan kalau kita ada di daerah Blimbing, maka kita akan memilih orang yang akan mewakili kita dari daerah Blimbing. Kalau kita di daerah Sukun, kecamatan Sukun, kita akan memilih orang yang akan mewakili kita di kecamatan Sukun. Ada Sukun, ada Klojen, ada Lowaru, ada Blimbing, dan ada Kedung Kandang. Kalau ada Bapak Ibu di wilayah Kedung Kandang, Bapak Ibu dapat memilih orang yang mewakili kepentingan kita untuk wilayah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu tidak kenal sama sekali, nah inilah kesalahan kita. Bagaimana kita tahu orang itu cakap? Ada interaksi di antara kita. Satu kebingungan besar di sini, seluruh umat hampir rata-rata, bukan seluruh, hampir rata-rata, mayoritas tidak tahu siapa yang dipilih di daerah dapilnya. Maka bagaimana kita dapat mengetahui siapa yang cakap untuk kita pimpin? Maka beberapa yang lain berkata begini, apa kata pendeta saja? Wah, ini celaka ini. Kalau apa kata pendeta? Pemilu ini berarti penentuannya adalah pemimpin umat yang menentukan. Kalau kami biasa berinteraksi dengan mereka-mereka yang mewakili kita, kita melakukan proses untuk diseleksi, diuji kemampuannya, diketahui motifnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, waktu Musa memilih orang-orang ini secara langsung, memberi kepercayaan kepada mereka. Musa tahu persis orang ini cakap, orang ini mempunyai kemampuan untuk memimpin, sudah teruji, rekam jejaknya itu ada. Bagi kita dalam konteks Indonesia, orang-orang yang memimpin kita adalah orang-orang yang menerima keberagaman kita dan tetap ada dalam pikiran untuk tetap menjaga kesatuan di antara kita. Dia memiliki kapasitas memimpin dan ini yang sangat penting, memiliki urapan kepemimpinan. Bapak dan Ibu sekalian, itu bagian yang pertama. Jadi cakap, memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memimpin yang sudah teruji. Maka rekam jejaknya terlihat, kepemimpinannya terlihat. Apa yang dilakukannya ketika diberi kesempatan memimpin terlihat. Dan orang mengatakan orang ini cakap, orang ini pas, orang ini tepat. Yang kedua, Alkitab kita mengatakan bahwa syarat seseorang pemimpin yang kita pilih adalah takut akan Tuhan. Orang ini tidak berjalan di dalam keinginan, kehendaknya, maunya, tanpa Tuhan menjadi andalan di dalam hidupnya. Pemimpin tanpa Tuhan akan membawa kita terjerumus di dalam keduniawian. Karena itu seorang pemimpin adalah seorang yang saleh, seorang yang memiliki kehidupan moralitas dan akhlak yang mulia. Tidak melakukan kejahatan kepada sesamanya,
atau menindas orang kecil dengan kekuasaannya. Ia memandang setiap orang berharga dan melindungi hak hidup setiap orang. Setiap pemimpin berjuang untuk dapat hidup lebih sungguh dengan Tuhan, lebih takut akan Tuhan, lebih menghormati Tuhan. Kalau dia takut dan hormat akan Tuhan, maka dia dapat juga menghormati dan menghargai orang-orang yang dipimpinnya. Dia juga dapat memimpin orang-orang yang dipimpinnya untuk takut akan Allah, untuk menghargai Allah, untuk menghormati Allah, dan untuk menempatkan orang-orang yang dipimpinnya itu lebih rohani. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, pemimpin yang ditetapkan oleh Alkitab adalah pemimpin yang sangat ideal sekali. Takut akan Tuhan adalah tuntutan yang kedua dari syarat orang yang dipilih oleh setiap kita. Bukan orang yang ateis, bukan orang yang tidak percaya Tuhan, bukan orang yang menghalangi pekerjaan-pekerjaan rohani. Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan membela kepentingan bagi pertumbuhan kerohanian dari umat. Mereka adalah orang-orang yang berdiri untuk membela ketika kebebasan dari umat untuk beribadah kepada Tuhan dihalangi. Mereka berada di barisan paling depan untuk melakukan pembelaan. Maka inilah ciri pemimpin-pemimpin yang kita harapkan itu dipilih oleh setiap kita pada pemilu yang akan datang. Tuhan, takut akan Tuhan, dan menghormati Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebab perjalanan sejarah bangsa ini itu ada sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan ketika para pemimpin bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung hanya kepada kemampuan dan kekuatannya sendiri, maka bangsa itu akan mengalami perlindungan, berkat, dan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat Musa. Musa adalah seorang yang sangat cinta dengan Tuhan. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Orang yang sangat dikenan oleh Allah. Alkitab mengatakan dia dapat bertemu muka ketika berhadapan dengan Allah. Dan ketika dia turun dari Gunung Sinai, ketika dia membawa hukum Taurat, apa yang terjadi? Wajahnya kelihatannya berkilau-kilau. Kenapa? Karena hanya orang yang benar, orang yang suci hidupnya, orang yang dikenan, yang dapat bertemu dan berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang sangat-sangat menakutkan bagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, mari kita pilih pemimpin yang memiliki rasa takut akan Allah, menghormati Tuhan, memiliki moralitas dan akhlak yang mulia, tidak melakukan kejahatan kepada sesamanya atau menindas orang lain dalam kekuasaan yang dimilikinya. Dan dalam prakteknya ketika orang menghormati Tuhan, ketika orang takut akan Tuhan, dia akan menghormati setiap orang, dia akan menghargai hidup setiap orang, dia akan melindungi hak-hak setiap orang di dalam kepemimpinannya dan membawa orang yang dipimpinnya untuk lebih rohani di dalam hidup kepemimpinannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang disyaratkan oleh Alkitab kepada kita dan juga dalam konteks yang kita lihat di sini adalah ketika Musa memilih para pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Yang ketiga adalah dapat dipercaya, tidak pelin-pelan, tidak omong doang, tidak hanya janji-janji. Tidak ada seperti itu. Kalau orang yang seperti ini kita sudah masukkan dalam klasifikasi tidak layak untuk memimpin. Apabila orang tersebut dalam jejak dan rekam jejaknya, track recordnya, ternyata banyak janji tapi hanya tinggal janji. Kalau semua orang berjanji dan itu adalah tipe dan pemimpin yang kita pilih, kita akan makan janji. Karena itu bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berkomitmen. Dan itulah sebabnya Musa memilih orang-orang yang dapat dipercaya, selaras kata dengan perbuatan. Itulah sebabnya seseorang akan diuji, betul pemimpin dia, bukan dalam masa kampanye ini, bukan. Tapi ketika dia terpilih, maka tuntutan terhadap janji-janjinya mulai satu persatu dimintai pertanggungjawaban. Lebih baik tidak berjanji banyak-banyak, hanya dapat mungkin
secara konsisten melakukan beberapa hal, tapi itu dia pada akhirnya betul-betul melaksanakannya. Daripada ada ratusan janji, tak satu pun yang dikerjakan. Maka seorang pemimpin bukan menipu orang dengan janji, tapi dengan bukti. Dapat dipercaya selaras dengan kata dan perbuatan. Dapat mengemban amanat dari rakyat. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kepercayaan daripada umat. Itulah sebabnya ketika diberi kesempatan memimpin 10 orang, memimpin keluarga kita, memimpin orang-orang yang di sekitar kita, pimpinlah dengan satu kesimpulan dari orang-orang yang kita pimpin. Wah, orang ini dapat dipercaya. Orang ini dapat dipercaya. Omongannya dapat dipercaya. Mengapa? Karena kita menitipkan pesan untuk mereka kerjakan. Kita menitipkan sebuah harapan untuk mereka kerjakan. Dan itu dalam waktu terbatas, hanya 5 tahun. Bukan seumur hidup. Hanya 5 tahun. Dan kalau orang itu tidak tepat untuk kita titipkan, maka itu akan membuat apa yang kita harapkan tidak akan tercapai. Kita menitipkan pesan yang sama agar nilai ketuhanan itu dikedepankan. Keadilan itu dikerjakan. Kesejahteraan diupayakan dan direalisasikan secara bertahap. Dan itu nyata. Tidak melupakan orang-orang yang kecil yang dipimpinnya. Bapak dan Ibu, biasanya coba perhatikan, biasanya orang ketika sudah selesai pemilu dan terpilih, waktu mereka belum terpilih, kita dicari. Pada waktu mereka sudah terpilih, ini yang tidak ideal ini ya, yang tidak kita harapkan. Waktu mereka terpilih, cari mereka susah setengah mati. Waktu kampanye nomornya dikasihkan ke kita. Pada waktu mereka selesai, nomornya sulit sekali dihubungi. Nah, saya kira ini tidak bisa untuk dikasih tanggung jawab atau diberi kepercayaan atau kita percaya. Dan orang yang dapat dipercaya adalah orang yang tidak pernah lari dari tanggung jawab, dari janji-janjinya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama lihat. Itulah sebabnya maka saya lihat bagaimanapun orang-orang yang ada di dalam perwakilan untuk kepentingan kita, khususnya dalam kepentingan gereja dan kepentingan pada umumnya, saya lebih merekomendasi orang-orang yang melayani di gereja sebelumnya. Seorang pendeta bilang begini, Pak Pendeta, seorang jemaat yang datang kepada pendetanya, bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan, saya mau jadi caleg, calon legislatif. Pak Pendetanya langsung bilang begini, saya pastikan Anda tidak akan bisa lolos. Kenapa? Karena diberi kepercayaan menjadi majelis gereja saja ditolak, apalagi mau memimpin kita. Jadi sudah, saya tidak akan doakan. Silakan maju. Karena apa? Bagaimana mungkin bisa mewakili kita untuk pekerjaan di dalam gereja saya tidak pernah terlibat dan selalu melarikan diri dari pelayanan yang dipercayakan. Maka pendetanya bilang begini, minta maaf, Anda mewakili kepentingan siapa? Kepentingan gereja tidak pernah selama ini dipikirkan. Maka kita melihat anak-anak Tuhan dimulai dari kesetiaan mereka melayani dalam gereja. Maka banyak politikus-politikus yang tidak pernah berbasis pada pelayanan gereja, mereka pada akhirnya kehilangan hati melayaninya. Kenapa? Karena dia tidak beranjak dari melayani pekerjaan Tuhan dalam gereja. Tidak bertanggung jawab untuk pekerjaan yang lebih kecil. Bagaimana diberi kepercayaan yang lebih besar? Karena itu Bapak Ibu, beberapa calon-calon yang ada di Kota Malang, di perwakilan di daerah-daerah, adalah orang-orang yang telah terbukti melayani dalam gereja dengan setia. Mereka dapat melakukan pelayanan pekerjaan dengan baik. Maka orang-orang seperti ini kita lebih baik rekomendasi daripada orang yang tidak jelas, yang kita tidak ketahui. Ada baru muncul hari ini, baru setia di gereja hari-hari ini, baru kemudian aktif hari-hari ini. Itu tidak akan mungkin teruji. Kenapa? Karena kepentingan sesaatlah yang sedang diperjuangkan. Lihat orang-orang dalam gereja yang dengan setia mulai dari awal, setia dalam pelayanan Tuhan, setia dalam mendukung pekerjaan Tuhan.
Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah kita bisa lihat track recordnya. Jadi kita tanpa bicara terlalu panjang, ini sudah terdeteksi orang. Nah, Bapak dan Ibu, sesuatu hal yang menarik bagi saya, pendeta ini bicara secara terus terang. Kenapa? Karena banyak orang memanfaatkan gereja hanya untuk kepentingan sesaat di masa pemilu. Tapi mereka tidak membuktikan diri dalam kesetiaan melayani. Karena itu orang ini dapat dipercaya. Itulah yang kita pilih. Yang keempat dan yang terakhir. Benci pengejaran suap. Tidak korupsi. Tidak kolusi. Dan tidak nepotisme. Ini benci pengejaran suap ini artinya bicara tentang apa? Orientasinya adalah uang. Maka Bapak dan Ibu, kalau calon-calon kita menyogok kita dengan uang, orang ini tidak usah pilih. Saya pastikan bahwa orang seperti ini nggak beresin. Kenapa? Karena kalau seseorang menyogok orang lain, kita dibeli terlalu rendah di dalam kemitraan mewakili kita. Maka Alkitab mengatakan, orang yang dipilih oleh Musa adalah orang yang benci kepada pengejaran suap. Tidak menyuap orang lain untuk mendapatkan suara. Tidak menyuap orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Itulah sebabnya jelas, tegas Alkitab mengatakan. Karena itu orang percaya, kita sekalian, mari dalam pemilu pada 14 Februari yang akan datang, kalau ada orang yang model begini, kita deteksi. Dan kalau ada di dalam kepemimpinan mereka, di dalam tim mereka, adalah orang yang mengejar suap, berlaku korupsi, ini tidak pantas untuk dipilih jadi pemimpin. Ini berlaku kepada semua. Saya tidak menjuruskan kepada siapa yang akan dipilih. Ini berlaku. Mulai dari pemilihan presiden, pemilihan DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, DPD provinsi, sampai kepada DPRD untuk kota yang terdiri dari 5 kecamatan di wilayah kita. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang terbiasa korupsi, maka nanti waktu memimpin juga akan melakukan korupsi. Orang yang terbiasa untuk kolusi, akan melakukan hal yang sama juga. Apa itu? Mereka yang kolusi itu adalah bekerja sama dua pihak untuk mengambil keuntungan yang tidak sah. Itulah sebabnya orang sering kali ada kesepakatan-kesepakatan partai untuk kepentingan apa? Ada yang memang untuk kepentingan bagi rakyat, tapi juga ada kepentingan di balik itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kita harus bisa deteksi seperti itu. Dan sisi lain adalah nepotisme, memilih atau memberikan kesempatan kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, orang ini mampu atau tidak. Ini, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita tentang bahwa orang-orang yang seperti ini artinya tidak layak untuk kita pilih. Karena apa? Kepentingan pribadi, kepentingan dari orang per orang yang menjadi yang dikedepankan, bukan kepentingan orang banyak. Maka kita di dalam pengambilan keputusan ketika memilih pemimpin, hindari orang yang seperti ini. Orang yang melakukan pengejaran suap, itu berarti orang yang mementingkan kepentingan pribadi, orang yang hanya kepentingan golongannya, tapi tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Orang-orang yang tidak mempunyai kualifikasi, itulah sebabnya Alkitab memberitahu, orang yang memimpin adalah orang yang memenuhi kualifikasi-kualifikasi yang disebutkan tadi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya, mari kita dengan kriteria di atas tadi, 4 tadi kriteria, memilih para pemimpin seperti ini. Kita akan memilih presiden, wakil presiden. Ada 3 pasangan calon. Bapak dan Ibu, berdasarkan pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan, bukan hoax ya, tapi berdasarkan pengetahuan yang Bapak Ibu ketahui, yang Bapak Ibu pahami, pilihlah pemimpin dari 3 pasang yang ada untuk memimpin bangsa ini. Ya, karena 3 pemimpin ini pasti secara persyaratan di Komisi Pemilihan Umum telah memenuhi persyaratan secara administratif. Mereka adalah putra-putra terbaik dari bangsa ini. Tapi pilihlah dari antara mereka yang terbaik dari apa yang telah diseleksi
melalui komisi pemilihan umum yang diajukan oleh partai. Tidak perlu saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak perlu saling mengatakan bahwa saya yang menang, kamu yang kalah. Saya di keluarga untuk sementara waktu ada berbeda pilihannya. Bagi saya tidak ada masalah. Saya mempunyai pilihan yang lain, keluarga mempunyai pilihan yang lain. Bagi saya tidak ada masalah. Tapi saya senantiasa mengatakan bahwa semua pilihan kita telah melalui proses didoakan, digumulkan, dan kita memilih yang tepat. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari kita menentukan pilihan kita setelah berdoa. Karena memilih adalah hak sebagai warga negara. Memilih orang yang dapat mewakili kita. Mari memilih nanti, datang ke TPS 14 Februari 2024. Dimulai pukul berapa Bapak Ibu? Undangan sudah terima? Pukul berapa mulainya? Pukul berapa? Nah ini, coba dicek baik-baik di undangannya. Dicek baik-baik di undangan supaya masing-masing kita tidak sampai terlambat. Yang jelas berakhir pukul 1 siang. Ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mari kita ramai-ramai ke TPS. Yang sudah punya undangan jangan sampai tidak ada. Tidak hadir. Hadirlah karena itu bagian dari proses kita sebagai warga negara yang baik. Cek lagi undangannya jam berapa ya. Bapak dan Ibu, ya. Coba angkat tangan, semua sudah terima undangan belum? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Belum dapat? Nah berarti Bapak harus pemilihan di Tumpang. Bisa dicek, kemarin ada saya sudah kirim link untuk menolong kita mengecek di mana TPS-nya. Jadi kalau Bapak masih di Tumpang, Bapak berangkat untuk memilih di Tumpang. Satu suara sangat berharga untuk prosentasi nasional. Ya, untuk prosentasi nasional. Jadi kita berdoa supaya proses pemilihan semua berjalan dengan baik. Apapun hasilnya, mari kita tetap menjaga kesatuan. Jangan sampai setelah pemilu bertengkar suami istri gara-gara beda pilihan. Jangan, santai aja, enjoy aja. Ya, enjoy saja. Apapun hasilnya kita tetap menjaga kesatuan persatuan. Lebih lagi karena kita ini adalah pengikut Tuhan. Kita saling menghormati, menghargai pilihan setiap orang yang berbeda. Ya, amin. Dalam gereja Bukit Harapan mungkin bisa 3 macam. Tapi saya bisa deteksi kemungkinan besar hanya 2 macam saja. Kemungkinan. Dan karena itu tidak usah bertengkar kalau ternyata kalah pilihannya. Ya. Tidak usah kemudian marah-marah kalau ternyata kalah pilihannya. Enjoy saja. Karena mereka di sana juga santai-santai saja. Ya. Karena itu mari Bapak dan Ibu sekalian, menutup daripada renungan pada pagi hari ini, saya mengatakan, selamat menentukan pilihan. Orang yang kita pilih adalah orang yang memenuhi kualifikasi yang pertama, cakap. Dia memang secara rekam jejaknya memiliki kemampuan untuk dapat memimpin. Dan itu bukan hanya katanya orang, betul-betul terbukti. Ya, betul-betul sudah teruji. Bukan lagi coba-coba. Yang kedua, takut Tuhan. Pemimpin yang seperti ini berakhlak mulia, memiliki moralitas yang baik, tidak pernah melakukan kejahatan kepada sesamanya, atau berbuat hal yang membuat hak-hak hidup orang lain menjadi terambil olehnya. Berharga dan menghargai setiap orang dalam pandangannya. Yang ketiga, dapat dipercaya. Orang ini kalau kita titipkan pesan, dia tidak hanya berjanji untuk bilang ya, tapi dia memperjuangkan kepentingan kita. Nah itulah sebabnya kalau orang yang pernah melayani di gereja, itu gampang ngecek gitu. Ayo, mari melayani. Kalau dia nggak datang, itu bahaya itu. Itu sudah tanda-tanda buruk itu.
Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, basic dari segala sesuatu yang kita lihat di sini, orang ini adalah takut Tuhan dan dia dapat dipercaya. Dan benci kepada pengajaran suap. Jadi tidak nyuap orang untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat memilih. Tentukan pilihan, bukan sekarang, tanggal 14. Ya. Tuhan memberkati kita. Dan kita akan lihat hasilnya beberapa jam melalui real count. Kita akan menyaksikan siapa yang akan menjadi pemenang. Tapi jangan cepat-cepat dulu. Karena biasanya kalau ada persoalan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dulu. Ya. Kalau ada persoalan pemilu dibawa ke sana. Tapi kalau sudah dapat gambaran bayangan, jangan cepat-cepat untuk ucapan syukur dulu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai warga yang baik, saya memberi kepada kita sebuah pesan penting. Mari jalankan apa yang menjadi hak kita untuk menjadi warga negara yang baik. Ikut dalam pemilu, jangan lupa ke TPS-TPS di tempat kita berada, jangan sampai golput. Tuhan memberkati kita berdoa.